Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita semangat dulu dengan yel-yel kita yang biasa dipimpin oleh siapa? Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? SD 27. Oke, anak-anak ibu yang hebat, yel-yelnya sudah semangat. Sekarang kita akan berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita ya. Ketua kelas kita mana? Kita pimpin doanya dulu ya sebelum mulai belajar. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum kita belajar. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah memulai pelajaran kita dengan yel-yel, dengan penuh semangat. Kita sudah mulai dengan membaca doa. Hari ini siapa yang tidak masuk nak? Masuk semua. Lengkap ya hari ini? Alhamdulillah. Kalau kemarin ada satu yang tidak masuk, hari ini semuanya rajin, pinter. Ya. Karena rajin adalah pangkal pandai. Oke. Selanjutnya kita akan bernyanyi lagu nasional Tanah Airku. Anak-anak silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke, good. Semuanya sudah tambah bagus bernyanyinya. Nah, ini ada ice breaking tepuk. Kita main tebak warna. Siapa cepat ya? Jawab. Siapa yang tahu? Jawab cepat. Siapa suara yang paling besar jawabnya? Siap ya. Warna apakah ini? Kuning apa merah? Ya, dijawab putih. Siapa putih? Yang terakhir putih apa kuning? Oh, ice breaking. Tetap semangat. Ayo kita tepuk PPK dia. Tepuk PPK. Serius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Sudah ice breaking, sudah juga melakukan tepuk PPK. Ibu mau nanya, ada yang bisa nyanyi tidak ini? Lagu hewan, ada yang bisa nyanyi lagu hewan ya? Nyanyi sama-sama aja, nyanyi kita kemarin ya, oke? Nyanyi sama-sama. Ibu ya, kucing cat, Anjing dog, kupu-kupu, butterfly, elephant, satu lagi apa? Apa satu lagi? Burung berayap. Oh, tidak bisa nyanyinya lagunya. Ibu tanya deh, siapa yang di rumahnya ada hewan peliharaan? Punya semua ya? Pelihara apa sih Mario? Bagus. Oh, kiranya ibu ikan lohan tadi. Kucing ya? Siapa lagi? Pelihara apa sih? Kucing juga. Banyak kucing, banyak pecinta kucing. Ada yang pelihara ayam, bebek. Hari ini akan belajar
satunya selamatkan makhluk hidup. Subtema 2 hewan sahabatku. Tuh, langsung buka buku paketnya. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menentukan ide pokok. Iya, ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Melalui kegiatan pengamatan teks bacaan pada PowerPoint, tanya jawab, nanti ada tanya jawab, kegiatan diskusi dan menyimak video pembelajaran tentang cara menentukan ide pokok, siswa dapat menyimpulkan ide pokok teks bacaan tentang hewan dengan tepat. Berarti kita hari ini akan mencari ide pokok ya. Bagaimana cara mencari ide pokok? Nanti Ibu jelasin lagi, nanti ada videonya, ada diskusinya, ada tanya jawab, di situ semua ada dalam tujuan pembelajaran kita ya. Sekarang Ibu akan oh ya, sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, jangan lupa saat kita mulai belajar harus tetap jaga kesepakatan, ketertiban kita sebelum mulai belajar. Apa nak? Salah satunya apa? Iya, harus jaga ketertiban kita di kelas. Jangan ngobrol main-main di kelas, ya kan? Kalau diskusi nanti boleh ribut, namanya diskusi kan? Tapi tetap jaga sopan santun kita di dalam kelas. Ya, itu punya teks bacaannya ini. Ada teks bacaan, kamu perhatiin dulu. Belum keluar judulnya. Judulnya apa? Siapa yang punya hewan peliharaan ini? Ya, ada yang pelihara bebek kan? Nggak ada. Ya, lihat ya, ada ini paragraf pertama, ini paragraf keduanya. Bebek, judul teks bacaan kita ya. Bebek adalah unggas yang hidup di darat. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang teks bacaan kita itu? Desi, mau nanya apa Desi? Yang lain didengar nggak? Temennya ada mau nanya tentang teks itu ya? Menurutmu info atau poin penting apa yang bisa kita temukan dari bacaan tersebut? Nah, nanti dulu si Desi nanya, kira-kira dari dua paragraf teks bacaan itu poin penting apa yang bisa kita dapat? Poin penting apa yang ada dalam teks bacaan? Siapa yang mau jawab ini? Nih, si Medina dulu. Coba lihat teks di depan. Dulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Itu juga poin penting ya. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Ya. Apa sih menurut Mario apa? Poin pentingnya yang didapat dari teks. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Iya, si bebek itu unggas hidupnya di darat, tapi paling suka berenang. Hidup dia cara menentukan ide pokok. Tadi kan teksnya, teks bacaan. Dalam teks bacaan itu terdapat ide pokok tiap paragrafnya. Paragraf 1 ada ide pokoknya. Paragraf 2 juga terdapat ide pokok. Nah, bagaimana cara kita mau menentukan ide pokok itu? Caranya kita lihat dulu videonya ya. Kita tonton videonya, kita simak sama-sama yuk. Sambil melihat, catat poin pentingnya. Oke, siapa tahu ada yang mau bertanya. Ya, poin pentingnya dicatat.
saja pertama. Ya, jadi pada kalimat di awal paragraf merupakan kalimat utama. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat pengembang. Setelah menonton video tentang bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah bacaan, tadi dibilangnya apa nak? Apa poin penting yang kamu dapat? Kan ibu sudah catat tadi kan? Ada tadi apa? Kita catat dalam yang tadi. Poin pentingnya apa yang kamu dapat, yang kamu catat? Ada dia menjelaskan letak kalimat, letak ide pokok, ada 3 kan? Ada reduktif, ada di awal, ada di akhir, ada campuran, ada campuran, ada 3. Terus sudah disebutnya tadi bagaimana cara menentukan ide pokok. Ide pokok terletak di mana tadi? Terletak di dalam kalimat utama. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya tentang video kita ini? Setelah menonton video mungkin ada yang masih bingung, ada yang belum jelas tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan apa itu sebutin tadi. Mau bertanya apa? Mengapa kita harus menentukan kalimat utama dalam teks bacaan? Mengapa kita harus menentukan? Kenapa kita harus menentukan kalimat utamanya di dalam bacaan itu? Kenapa? Karena ide pokok paragraf terdapat pada kalimat awal. Karena kenapa tadi harus ditentukan tadi kata Rara? Karena ide pokoknya terdapat pada apa? Terdapat pada kalimat utama itu ya. Makanya dia kalau suatu teks baca kita harus menentukan dulu kan. Untuk mencari ide pokok kita tentukan dulu kalimat utamanya yang mana, kalimat pengembangnya yang mana. Kalau sudah dapat kalimat utamanya, baru dapat mencari ide pokok. Karena seperti yang terjawab, ide pokoknya terdapat di dalam kalimat utama. Jadi nanti tugas kalian kalau disuruh mencari ide pokok, cari dulu kalimat utama. Tadi sudah dikasih tahunya bagaimana caranya tadi, dibaca berulang-ulang ya kan? Dibaca dengan seksama ya nggak? Tuh kamu catat, nah ini si Anggun mencatat ya tuh dicatatnya si Anggun. Baca teks dengan seksama. Terus apa lagi? Baca teks secara berulang-ulang. Temukan kalimat utama untuk mencari sebuah ide pokok. Oke, bagaimana? Masih bingung nggak? Sudah mulai mengerti dikit-dikit? Dikit-dikit apa ngertinya? Ya. Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Oke, kalau paham kita lanjut mengerjakan, kita akan mengerjakan tugas. Kita sudah bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Mau kita namain tak kelompok kita nih? Kelompok 1 mau bunga apa? Oh, kelompok 1 nanti ditulis di LKPD. Kelompok bunga mawar. Kelompok 2 mau bunga apa? Bunga melati lebih harum ya. Bunga mawar, bunga melati. Kelompok 3 mau apa? Anggrek. Dia mau bunga anggrek. Ayo yang keempat. Kelompok 4 bunga apa? Mawar udah, melati udah, anggrek udah, bunga apa lagi? Sakura ya, ini yang lagi musim. Ini korban sakura ini. Pasti ini buat kelompok mawar, tulisin dulu. Ini LKPD untuk kelompok apa tadi? Anggrek. Kita akan mengerjakan LKPD kita
nih. Kalau ini kan mawar, itu melati, anggrek, sakura. Tulisin di atas sini. Oke? Setelah ditulis, itu ada petunjuknya tuh. Petunjuknya, perhatikan teks bacaan berikut ini. Berarti kamu baca dulu, ya. Teksnya kamu baca dulu, itu ada 2 paragraf. Setelah kamu baca, nanti di belakang itu tugasnya. Ada 2 itu. Yang pertama, berdasarkan teks bacaan, gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok dari 2 paragraf yang di depan tadi ya. Paragraf 1 diisi, paragraf 2 di sebelahnya tuh ada tulisannya ya. Yang di bawah itu berdasarkan temuanmu diskusikan. Nah, diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, diskusikan dengan kelompokmu hasil kesimpulan mengenai teks bacaan Bebek. Oke? Bisa dimengerti? Oke, kerjakan dulu ya. Kalau masih bingung boleh bertanya ya. Kerjanya sama-sama sekelompok, bukan 1-2 orang ya. Ada yang mau bertanya nggak? Bertanya apa dia tuh? Apa Ren? Kira mau nanya apa? Apa? Mau tanya apa Kira? Lihat nah, student masih bingung. Di dalam teks bacaan ini kan ada 2 paragraf, ya. Ada 2 paragraf kan. Kata Skiren yang dibuat kesimpulan yang mana? Ya dua-duanya Ren. Dari paragraf 1 sama paragraf 2 itu dibuat kesimpulan, bukan cuma paragraf 1, dibuat kesimpulan. Tulis di sini. Ya. Boleh dibaca sama-sama. Teksnya di depan tadi teks saya baca dulu petunjuknya tuh. Nah, ini paragraf 1, yang ini paragraf 2. Paragraf 1, paragraf 2. Oke, sepertinya sudah selesai juga ini. Sudah didiskusikan ya sama teman kelompoknya? Sudah. Jadi dapat kan? Ada berapa paragraf yang kita bahas itu? 2. Berarti ide pokoknya ada berapa? Ada 2 juga kan? Tadi sudah kita putar videonya. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Cari apa yang pertama tadi? Kalimat. Cari kalimat utamanya. Itulah di sanalah ada ide pokoknya. Sekarang setelah kalian diskusikan dengan teman kelompok, kita presentasikan ke depan. Perwakilannya dulu yuk maju. Kelompok apanya tadi ya? Mawar 1 orang, Melati 1 orang kesini kalian. Yuk, Angga dan Sakura. Dari kelompok Mawar yang beranggotakan Anggun, Mutiara, Nika, dan Julio, mereka menjawab apa kesimpulannya? Baca dulu. Ide pokok pada paragraf 1 apa? Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Paragraf 2 apa? Ide pokoknya ya. Karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Itu aja. Kesimpulannya apa jadi? Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Meskipun bebek suka berenang, bulunya tidak pernah basah karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Oke, itu kesimpulan dari kelompok Mawar. Kita kasih kepuas dulu, semangat tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Oke, kesimpulannya apa? Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi suka berenang dan bulunya tidak pernah basah meskipun ia berenang. Kita juga bisa memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk Melati.
berenang RKPD tadi kan menentukan ide pokok. Pada paragraf 1 sudah dijawab tadi. Tadi jawabnya ini, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Paragraf 2, bebek tidak pernah, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Oke. Tuh cara menentukan ide pokok tadi. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi, saling berhubungan ya. Jadi antara kalimat utama sama kalimat penjelas saling berhubungan, satu kesatuan. Oke, itu cara menentukan ide pokok paragrafnya. Kalau ide pokok bacaannya tadi nih. Bagaimana cara menentukan ide pokok? 1. Baca dengan sama. 2. 3. Iya, itulah yang kalian lakukan tadi. Tadi sudah kalian baca, sudah dibaca dengan seksama. Setelah itu kalian pisahkan tadi kan kalimat utamanya, kalimat khusus, penjelasnya ya. Terus kalian simpulkan ke sebuah paragraf. Oke, Ibu rasa paham ini sudah, soalnya jawabannya tadi sudah bagus-bagus, sudah hebat semuanya. Yang berikutnya setelah kalian paham mengerjakan itu, apa yang akan kita lakukan, yaitu mengerjakan evaluasi. Ada soalnya. Kalau tadi berkelompok kan, tulis nama kalian masing-masing ya Medina. Ada Lia, tulis nama masing-masing ya. Satu orang satu, semuanya dapat itu. Bagian soal itu tulis nama, ada 5 soal itu dijawab ya. Itu tentang semuanya tentang ide pokok. Ya. Kerjakan ya sebentar ya. Bisa juga ya untuk ide pokok ya. Kalau selama ini dikasih suruh cari ide pokok, pusing semuanya. Nah ini semuanya sudah bisa kan? Oke. Nilainya sudah bagus-bagus. Ini nilai, ada yang dapat nilai 100. Alia Horia, Delsi, Rana Gantara, tepuk tangannya. Yeay. Ada 100. Ada yang dapat 80 juga. Asira, ada Lia, Medina dapat 80. Sudah dapat semuanya. Nilai dari mengerti apa itu ide pokok. Tadi apa ide pokok? Iya, tadi bagaimana cara menentukannya? Sudah bisa kan? Ada di soal tadi, baca secara seksama. Terus apa lagi? Baca secara pengulang. Apa lagi? Temukan kalimat utamanya. Itu. Kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, pasti kalian dapat